There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Assalamualaikum teman-teman, gak kerasa ya kali ini udah budgeting bulan terakhir di tahun ini, di tahun 2020. Bagaimana nih, masih pada semangat bikin budgeting bulanannya? Udah ngerasain manfaat apa aja? Atau impian apa aja yang sudah terwujud? Nah, aku pengen flashback sedikit dulu, gak apa-apa ya, buat jadi penyemangat kalau tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Nah, suka terharu gitu kalau ngelihat wishlist yang aku tuliskan di awal tahun. Nggak nyangka udah satu persatu mulai terwujud gitu ya. Nggak kerasa juga sudah 2 tahun menerapkan budgeting atau mengatur keuangan seperti ini. Terima kasih banyak buat yang selalu support aku buat tetap share pengalaman aku mengatur keuangan. Sebelumnya sempat maju mundur gitu kan ya, karena kalau masalah uang ini agak sensitif ya, tapi Masya Allah ternyata banyak teman-teman yang bisa mengambil positif dari yang aku share ini. Sampai ada beberapa teman-teman yang DM katanya termotivasi bikin konten yang sama. Masya Allah aku seneng banget gitu ya, karena emang itu tujuan aku ya, pengennya itu bisa sama-sama memotivasi dan membawa manfaat tentunya. Mungkin dulunya aku share budgeting ini tuh setelah keuanganku sudah cukup membaik ya, tapi jauh sebelum itu aku juga punya pengalaman buruk tentang keuangan, dari yang banyak hutang, cicilan, hingga keuangan minus itu udah pernah aku alamin. Kalau saja aku nggak mulai waktu itu ya, mungkin saat ini keuanganku juga masih hancur-hancuran dan nggak ada hasil apa-apa gitu ya teman-teman. Makanya di sini aku niatnya pengen share ini loh, manfaatnya tuh banyak gitu, manfaatnya tuh pasti akan ada gitu buat kedepannya. Jadi buat teman-teman, ayo mulai aja dulu, besar kecilnya penghasilan bukan jadi patokan. Kalau kita sudah terbiasa mengatur keuangan, insya Allah nanti kalau rezekinya ditambah ya akan kelihatan gitu hasilnya. Dan satu lagi nih yang aku nggak nyangka bisa bikin sinking fund ini, mau beli sesuatu itu direncanakan dan ditargetkan dulu seperti ini, nggak seperti sebelum-sebelumnya ya, yang selalu gegabah gitu kalau pengen sesuatu tapi ujung-ujungnya malah suka nyesel gitu belakangan. Jadi sinking fund ini benar-benar cara menabung yang menyenangkan buat aku. Teman-teman bisa cobain juga, selain menyenangkan bisa bikin kita jadi lebih sabar dan menikmati prosesnya. Nah oke, sebelum memulai budgeting seperti biasanya, ini aku mau evaluasi dulu budget di bulan sebelumnya, yaitu November ya teman-teman. Ini langsung aja aku tuliskan kesimpulan aktual dan selisih jumlah pengeluaran dari hasil catatan aku di HP ya teman-teman. Aku tuh nggak rajin tulis rincian pengeluaran di buku karena nggak bisa selalu buka buku, jadinya itu lebih mudah catat-catat di HP aja. Nah alhamdulillah untuk bulan ini masih ada sisa. Seperti sebelum-sebelumnya, aku paling bisa coba kontrol itu dari uang belanja dan pengeluaran yang tidak tetap. Jadi itu aja sih yang aku usahakan buat dikontrol gitu ya, biar nggak over budget tentunya. Kalaupun ada sisa itu udah alhamdulillah banget. Nah di akhir bulan kemarin itu aku ada liburan pulang kampung, banyak yang nanya ini tuh pakai dana apa. Tentunya nggak mungkin pakai dana budget bulanan ini ya teman-teman. Alhamdulillah aku punya penghasilan tetap, walaupun jumlahnya itu nggak tetap, tapi bisa aku usahakan gitu ya. Kalau aku misal mau lebih hasilnya, berarti aku harus lebih giat lagi kerjanya. Itu juga salah satu wishlist aku sih, pengennya bisa setiap bulan jenguk orang tua, insya Allah amin. Ya hitung-hitung cara aku menyenangkan diri sendiri juga lah ya, nggak perlu beli barang-barang mewah, bisa pulang kampung aja tuh rasanya udah seneng banget. Dan ini alhamdulillah untuk bulan lalu masih ada tersisa 483.000. Langsung mau aku cek apakah sama sisanya dengan yang ada di dompet pintar ini.
Nah ini tuh part yang paling aku suka banget, ini tuh ngeluarin sisa-sisa, walaupun terkadang sisa receh itu juga udah seneng gitu ya, apalagi sisanya tuh masih banyak kayak gini. Pokoknya bangga banget sama diri sendiri. Kalau udah akhir bulan itu ya, aku pengennya sembunyiin aja nih dompet ini biar nggak kepancing gitu pengen jajan-jajanin sisa-sisanya ini. Nah ini alhamdulillah hasilnya sama ya, 483.000. Dan seperti biasa sisa budget bulanan ini mau aku masukin ke tantangan menabung kalender ini. Jadi teman-teman, kemarin uang dari tabungan kalender ini udah terpakai dan alhamdulillah bermanfaat dan tepat sasaran gitu ya. Jadi kemarin aku pakai buat bikin kanopi teras depan. Aku ambil 4 juta dan ini sisanya. Ini sisa uang yang pecahan-pecahannya gitu sih. Nah ini belum kepikiran mau aku beliin apa, tapi aku masih nahan-nahan nih, semoga nggak aku pakai buat jajan-jajan, karena kalau buat jajan-jajan ini tuh kayaknya nggak sampai sejam habis gitu kan ya. Tapi semoga bermanfaat, tepat sasaran gitu. Pengennya sih beliin ke Mas Logam Mulia ya, Mas Antam gitu. Cuma ini belum aku hitung sisanya tuh berapa, dan ini uang yang 20 ribuan mau aku masukin ke challenge 20 ribuan. Dan sekarang aku mau isi yang bulan November. Alhamdulillah untuk bulan November full terisi ya, jadi bertambah lagi sekarang. Ini nggak tahu deh mau aku pakai di akhir tahun atau nanti dilanjutin ya ke tahun berikutnya. Asli ini tuh bikin nagih teman-teman, dan pastinya mau aku lanjutkan lagi di tahun berikutnya, insya Allah lebih baik lagi. Nah di sini udah aku siapkan juga challenge buat bulan Desember. Semangat, tinggal 1 bulan lagi. Semoga bulan Desember juga full terisi. Nah kemarin itu penuh banget kan ya, tapi alhamdulillah sih terpakai dengan tepat. Nah ini untuk challenge 20 ribuan ini aku mau fokus lagi insya Allah. Nah kemarin aku ada sisihkan 20 ribuan, nah jadi mau aku masukin ke challenge 20 ribuan ini. Jadi untuk tahun ini belum nyampe full ya, masih setengahnya gitu. Ini insya Allah mau aku pakai nanti aja, tunggu udah full. Sengaja kemarin itu aku gantikan toplesnya jadi lebih besar kayak gini, biar nanti hasilnya jadi lebih banyak gitu. Ini juga bikin semangat loh teman-teman nabung yang 20 ribuan kayak gini. Dan satu lagi nih yang nggak boleh dilewatkan, tabungan receh. Ini nanti mau aku tukarkan ke emas mini gold gitu. Insya Allah deh nanti aku share ya caranya. Dan ini kan tadi masih ada sisaannya ya. Ini 12.000 mau aku masukin ke challenge kalender. Langsung aja aku coret angka 12-nya. Dan untuk sisaan 20 ribuannya ini aku kumpulin juga. Tuh nggak kerasa. Ini juga seneng banget ya ngumpulin 2 ribuan ini tuh. Ini juga udah banyak kepake sih buat masyarakat infak sekolah. Oke, sekarang masuk ke budgeting Desember 2020. Masih tetap semangat. Untuk bulan ini ada list pengeluaran yang aku tambahkan. Jadinya mau nggak mau harus ada list pengeluaran juga yang aku hilangkan karena belum ada kenaikan gaji. Harapannya sih semoga tahun 2021 ini ada kenaikan gaji Pak Suami ya, karena selama pandemi belum mengalami kenaikan gaji, adanya malah potongan-potongan tunjangan dan lain-lain ya. Sedih banget, tapi semoga rezekinya ada dari yang lain-lain. Intinya di sini aku fokusnya mengatur keuangan itu dari gaji tetap Pak Suami ya teman-teman. Menuliskan anggaran di awal bulan seperti ini tuh maksudnya bagaimana caranya kita dari penghasilan yang ada itu cukup gitu ya untuk memenuhi kebutuhan selama sebulan. Jadi ini tuh penting banget teman-teman. Di sini aku tuliskan untuk pengeluaran, budget, aktual, selisih. Untuk yang pertama ada belanja bulanan. Di sini aku budgetkan masih 800.000. Untuk belanja mingguan 1 juta rupiah untuk dibagi 4 minggu ya, jadi 250 per minggunya. Kemudian untuk susu plus diapers aku budgetkan 300.000 untuk susu masyarakat plus diapers di angka. Lalu ada arisan komplek 250.000. Sebenarnya 2 bulan sekali, jadi angsurannya itu 500.000, tapi tetap aku anggarkan per bulannya biar nggak terlalu berat. Kemudian ada SPP sekolah masyarakat 200.000. Lalu di sini yang aku tambahkan itu ada SPP bimbel masyarakat ya, jadi mulai bulan ini yaitu sebesar 200.000. Nah kemudian untuk galon plus gas masih sama 130.000.
Alhamdulillah sih untuk gas sih biasa aku 1 sampai 2 bulan ya pemakaian yang gas pink itu. Untuk BBM ini sini aku kurangin ya budgetnya jadi 300.000. Ini challenge sih bulan ini ya buat aku teman-teman. Semoga bisa. Lalu sedekah 150.000, jajan hiburan masih 400.000. Kalau ini sih nggak bisa aku kurangin. Nah kemudian untuk dana tak terduga tetap aku anggarkan karena ini juga nggak bisa di skip ya, selalu ada aja pengeluaran tak terduga. Di sini 200.000. Nah kemudian untuk listrik 400.000, lalu ada wifi 370.000. Jadi untuk list pengeluaran bulan ini tuh yang aku hilangkan ada laundry sama MPASI ya. MPASI sih aku udah bisa ngira-ngira bisa masuk ke belanja mingguan aja. Lalu untuk laundry itu sih tantangan aku untuk bulan ini. Tapi aku sama suami sepakat jadi kerjasama gitu, dia yang nyuci nanti aku yang lipat baju. Nah karena total pengeluarannya itu 4.700.000, masih ada sisa 300.000. Ini mau aku tabungkan aja. Ini jangan ditiru ya teman-teman, harusnya itu sisihkan dulu tabungan, nanti sisanya baru buat pengeluaran. Tapi karena ini kan tadi aku niatnya pengen challenge diri sendiri ya buat laundry, jadi ya udah sisanya mau aku tabungkan aja. Nah ini uangnya udah aku siapkan, langsung aja mau aku pisah-pisahkan ke dalam dompet pintar ini ya. Ini part yang paling aku suka juga, senang aja gitu megang uang cash kayak gini tuh. Nah kalau udah masukin semua uang ke dompet pintar ini tuh rasanya udah nggak punya uang gitu ya, nggak punya uang banyak. Gaji tuh cuma lewat, tapi misal pas kita mau ambil uang bayaran tuh rasanya seneng banget gitu. Oh uangnya tuh ternyata sudah disiapkan dan masih aman kayak gitu teman-teman. Aku sehari-harinya nggak pegang dompet ini ya, jadi aku siapkan dompet kecil, jadi aku keluarin gitu seperlunya. Misal ambil uang belanja mingguan untuk 1 minggu, terus untuk uang dana tak terduga gitu. Pengennya sih aku sembunyiin aja kan dompetnya jauh-jauh, tapi ya nggak bisa, tetap aja uangnya tuh tetap keluar, tetap terpakai. Tapi maksudnya di sini tuh dengan dompet pintar begini kita jadi terkontrol karena uangnya tuh sudah dibudgetkan dan terpisah gitu loh teman-teman, jadi ada limitnya gitu pemakaiannya. Nah kalau untuk uang listrik wifi itu aku via transfer ya teman-teman. Nah ini untuk tabungan emas aku belum ada bertambah nih, pengennya tuh semua slot kartu aku penuhin sama emas logam mulia ini. Amin 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 amin. Nah ini udah selesai, sekarang lanjut ke part sinking fund. Ini juga yang paling seru nih. Kemarin kado ultah mama alhamdulillah udah selesai, makanya aku pulang kampung itu pengen beliin kadonya secara langsung gitu ya. Nanti aku mulai lagi tapi Januari ya teman-teman. Untuk bulan ini aku nggak ada tambahin sinking fund baru. Ini aku mau fokus sama yang tabungan 10 juta. Harusnya kan akhir tahun ini full ya, cuma nggak apa-apa. Udah bisa belum terpakai aja sampai sekarang itu aja udah alhamdulillah gitu kan ya. Itu tadi aku tandain 3 kolom, totalnya 490.000. Uangnya itu aku via transfer ke ATM lain gitu loh. Masih ada beberapa kolom, semoga terkejar lah untuk bulan ini. Nah ini untuk yang sinking fund berikutnya, dana liburan, beli kasur baru, tabungan lebaran. Ini aku tambahin lagi untuk dana liburan 250.000, lebaran 250.000, beli kasur 500.000. Karena yang pengen aku kejar cepat sekarang itu beli kasur baru, tapi nggak mesti yang sekarang-sekarang juga. Nikmatin prosesnya itu lebih seneng banget gitu ya. Nah ini langsung aku masukin uangnya. Ini atau aku belum sempat beli zipper plug yang baru ya, jadi aku gabung aja seperti ini. Pokoknya kalau teman-teman ngelihat cara mengatur keuangan aku tuh nggak ada seni-seninya seperti video teman-teman yang lain gitu ya. Tapi semoga aja pesannya tersampaikan, bisa memotivasi gitu ya teman-teman. Nah masih suka ada yang nanyain untuk dana sinking fund ini dari mana. Kalau diambil dari dana anggaran bulanan itu nggak cukup ya, jadi ini tuh dari penghasilan tambahan aku pribadi ya teman-teman. Untuk challenge yang 1 juta ini juga belum full, ini nanti mau aku beliin ke emas antam ya yang 1 gram nanti deh, semoga bulan ini bisa kebeli.
Nah, selanjutnya ini tinggal tuliskan list buat belanjaan bulanan, biar nanti tuh pas mau belanja bulanan udah nggak bingung apa yang mau dibeli gitu ya, dan nggak over budget tentunya. Oke teman-teman, dengan begitu berakhir video aku kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diambil ya positifnya, yang negatifnya dibuang aja. Yuk kita sama-sama saling menyemangati. Semoga dengan video yang aku share ini muncul niat teman-teman buat kita sama-sama belajar mengatur keuangan jadi lebih baik. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Jangan lupa buat like, comment, dan share. Bye.